Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan ketika kita sedang berkuliah, mulai dari pendaftaran hingga kita ujian. Tahapannya apa saja, khusus untuk mahasiswa UT dan bagi mahasiswa yang ingin mendaftar secara mandiri tentunya. Oke, daripada saya ngomongnya nanti agak-agak belibet, saya rokokan dulu. Boleh ya? Sudah. Oke, saya akan menjelaskan. Bagi kalian yang ingin mendaftar mandiri di UT, tentunya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, tentunya UKT kalian akan jauh lebih murah daripada kalian mengikuti Pokja atau Salut. Karena UKT UT secara umum adalah berkisar 1.500.000. Mungkin ada lebihnya, karena kita berbeda dalam pengiriman modulnya tentunya. Pengiriman modulnya. Dan itu berbeda untuk kita. Jadi daerah mana kalian tinggal, itu akan berbeda-beda ongkirnya. Kira-kira begitu. Nah, Mas, kok UKT saya ada yang 2 juta sekian, ada yang 1,8, 1,7, bagaimana Mas? Oh, pastinya kalian sedang mengikuti yang namanya Salut atau Sarana Layanan UT. Atau kalian sedang mengikuti Pokjar. Untuk mahasiswa yang non tatap muka, rata-rata biaya kuliahnya sekitar 1.500.000-an. Kalau ada yang lebih, saya jurusan PAI, prodi PAI, UKT saya cuma segitu 1.500.000-an. Ya, biasanya ongkir modulnya yang membedakan. Jadi ganjil 1.500.000 berapa gitu ongkirnya, tapi nggak sampai 1.500.000 itu nggak sampai. Tahapan awal ketika sampai adalah mahasiswa mandiri, mahasiswa yang daftar sendiri gitu loh. Mahasiswa yang sedang daftar sendiri, tahapan awalnya adalah kalian buka web ut.ac.id. Ketika sampean membuka web ut.ac.id, kalian akan di situ menemukan di atas biasanya ada tulisan pendaftaran. Sampean tinggal klik aja pendaftarannya di situ. Ini tahapan-tahapan secara global ya tentunya. Saya akan jelaskan di sini. Sampean tinggal klik saja. Ketika sampean sudah klik di situ, sampean login sebagai calon mahasiswa, sampean di situ nanti akan ada link pendaftaran, sampean tinggal isi semuanya. Ketika sampean dimintai berkas ijazah dan lain-lain, foto KTP dan lain-lain, sampean tinggal isi saja semuanya. Ketika sampean sudah isi semuanya, tentunya tinggal menunggu validasi. Biasanya ketika pendaftaran awal itu membayar uang pendaftaran. Biasanya sebesar Rp100.000. Biasanya kalau zaman saya 2024 Rp100.000. Saya nggak tahu kalau yang peraturan terbaru ini. Tapi kira-kira sekitaran segitulah. Ketika sudah membayar 100.000, sampai sudah mendaftar, berkas sudah sampai upload dan sudah tervalidasi semua, sampai tinggal nunggu yang namanya OSMB, orientasi mahasiswa baru. OSMB, orientasi mahasiswa baru. Nah, gimana mas caranya saya ikut mas? Gimana masalahnya saya ikut OSMB? Pertama kali yang kalian lakukan ketika sudah mendaftar adalah kalian ikuti sosmed UT daerah kalian, daerah kota kalian, daerah ibu kota provinsi lah. Sampai ikuti di situ. Kalau saya, seperti saya orang Kudus, orang Jepara, orang Pati, kami akan mengikuti ibu kota provinsi kita. Kita Jawa Tengah, ada Semarang. Berarti kita mengikuti UT Semarang. Biasanya di sosmednya, saya mengikuti di IG. Di situ akan diupdate. Biasanya untuk mahasiswa baru ada OSMB tahap pertama, OSMB tahap kedua. Nah itu maksudnya apa mas? OSMB tahap pertama adalah tahap yang dibuka lebih dahulu. Kemudian dua adalah setelahnya bagi mahasiswa yang belum mendapatkan OSMB pertama. Oh saya nggak bisa, waktunya nggak ada untuk OSMB per hari pertama ini tanggal sekian. Oh sampai bisa untuk tahap kedua.
Atau sampean bisa untuk tahap ketiga, atau sampean bisa mengikutnya pada semester-semester selanjutnya, semester 3, sampean akan ikut SMB beserta adik-adik kelas kalian. Juga itu juga tidak apa-apa. Oke, setelah kalian mendaftar, sudah divalidasi, sampean sudah mengikuti sosmed UT di situ. Karena tenang, bagi kalian yang mahasiswa mandiri, kalian nggak usah khawatir untuk kalian itu kemudian di apa ya bahasanya, diumbarkan. Bahasa umbarkan itu apa ya, bahasa Jawanya diumbar itu kalian kalian terserah kalian sendirilah, suruh sendiri, sampai tidak kerumat ya bahasanya. Oke, bentar guys, saya tak mencari dulu. Bahasa Indonesia saya emang agak kurang, maaf ya. Jadi kalian jangan khawatir untuk ditelantarkan. Nah, sampai tidak usah khawatir ditelantarkan, karena jika kalian punya minat dan keinginan untuk mencari tahu, untuk mencari informasi, itu banyak kok di UT. Di UT ada pusat bantuan, ada chatbot UT, ada semuanya. Sampai ketika ada masalah kendala, misal sampai nanti kan di sana pendaftaran tervalidasi atas alasan ini, sampai tinggal cari tahu bagaimana caranya kita tervalidasi, atau sampai di pusat bantuan UT, kenapa kok berkas saya nggak divalidasi, coba tanya di situ, itu juga bisa. Kalau sampean mahasiswa mandiri, kalau sampean ikut salut, saran layanan UT, itu mungkin akan dibantu oleh tutor di sana. Nah, kalau ikut salut bayar nggak mas? Ya pastinya kita menghargai jasa dari orang yang membimbing atau tutor yang membantu kita ketika kita mendaftar, ketika kita ujian, itu kan nanti dibantu oleh di salut. Ya mesti ada fee-nya kalau kalian ikut salut. Tapi kalau kalian mendaftar mandiri, dari awal kalian mandiri, ya nggak usah bayar ke siapa-siapa, sampean murni, sampean di situ tertera di web UT tertera 1,1 kan ya bayarnya segitu. Mungkin akan berbeda cuma di ongkirnya aja, ongkir dari modul. Soalnya ketika sampean sudah mendaftar, kemudian sampean bayar UKT pada semester awal kalian akan mendapatkan modul. Nah, modul itu apa, Mas? Modul itu buku paket. Nah, buku paket itu gimana cara kita mendapatkannya? Nah, nanti kalian ketika mendaftar, ketika sudah mendaftar, kalian punya My UT, di situ kalian sudah terdaftar sebagai mahasiswa. Di My UT itu, kalian daftar, kalian cari menu registrasi, kalian bayar UKT. Ketika kalian bayar UKT di situ, itu akan ada tertulis yang namanya alamat. Alamat itu sampai isi. Ketika alamat sudah sampai isi, terus modul itu akan datang ke alamat yang kalian isi tadi. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kalian mendaftar, setelah kalian nanti OSMB di sosmed itu, nanti di situ juga ada di sosmed ibu kota daerah kalian, biasanya pasti di situ ada yang namanya itu live. Biasanya ada live di situ. Dari UT ibu kota provinsi kalian atau ibu kota provinsi, misal Semarang kayak gitu, pasti ada live di situ. Dan di situ live-nya adalah tanya jawab, sampean bisa kendala sampean bisa sampean utarakan di situ. Dan idealnya ketika kalian sudah daftar, sampean ikuti sosmed UT, kemudian sampean cari jadwal OSMB, sampean sudah di OSMB itu, sampai sudah mengikuti OSMB, dan di OSMB itu tenang mas, sampai tenang mbak, tenang mas, tenang bapak ibu sekalian, karena di OSMB itu gratis. Nah, itu difasilitasi oleh UT Pusat, jadi di situ nggak ada bayar, makan gratis. Biasanya OSMB berlangsung selama 2 hari, jadi kalian 2 hari di sana. Biasanya UT menyediakan satu tempat, biasanya UT menyewa hotel-hotel untuk OSMB seperti itu. Nah, di situ enak, sampean di situ makan gratis, apa gratis. Biasanya kalian coba isi di tempat kalian berada aja. Sekiranya sampean ikut misal tahap 1, OSMB tahap 1 ada di tanggal sekian. Nah, tanggal sekian sampean kira-kira di mana? Oh, kalau tahap itu saya kerjanya kan merantau di Semarang, ya ikuti OSMB yang ada di Semarang. Sampean merantau ke Sumatera, sampean ya ikuti OSMB yang di daerah-daerah tempat kalian merantau, seperti itu. Nah, jadi tidak usah
Tidak usah khawatir untuk kalian telantarkan seperti itu. Karena di USMB idealnya itu, kalian ketika di USMB itu, sampai akan belajar banyak. Jadi semua materi yang disampaikan oleh pemateri ketika OSMB, nanti sampai dengarkan baik-baik, sampai cerna baik-baik. Karena di situ ada nilai-nilai yang sangatlah penting kiranya. Yang akan menunjang bagaimana cara kalian berkuliah seperti itu. Di sana pertama, ketika sampean adalah mahasiswa non pendas, atau mahasiswa non TTM, non tatap muka. Jadi di UT itu ada tatap muka, ada non tatap muka. Ada mahasiswa yang ingin tatap muka seperti di kampus-kampus lain, orang ngampus seperti biasa. Nah, di UT itu ada. Biasanya hari Sabtu dan hari Ahad. Hari Minggu kalau nama lainnya. Oke, ketika sudah sampai adalah mahasiswa non TTM, di situ akan dijelaskan, dan mahasiswa yang TTM juga di situ dijelaskan semua secara gamblang. Dan mahasiswa non tatap muka itu semuanya e-learning, semuanya online. Jadi ini cocok untuk kalian yang sedang sedang bekerja, sampai sedang sibuk bekerja, sampai aman-aman aja, nggak usah bingung bagaimana masalahnya, bagaimana gini, tenang, online, saya nggak bisa datang ke kampus, mas, online bro, online, tenang. Nah, ketika di SMP sampai perhatikan, di situ akan dijelaskan kalian berkuliahnya ketika sampai non TTM, sampai akan dijelaskan di web apa yang ketika sampai berkuliah secara online tadi, yaitu semuanya di web e-learning UT. Dan tenang, e-learning UT sampai nanti bikin akun di sana, aktivasi akun UT ketika sampai sudah mendaftar, sampai sudah bayar, sampai punya akun UT, sampai bayar UKT untuk modul semester satunya, kemudian sampean, dan modul itu mas, ini ya kurung buka, dan modul itu ketika sampean mahasiswa mandiri, modul itu akan dikirim pos ke rumah. Jadi sampean tenang aja, nggak usah khawatir. Lah kok nggak sampai-sampai di web UT sampean bisa melacak. Jadi kayak di web kurir gitu toh, sampean bisa melacak paket sampean sampai mana itu bisa, tenang aja. Dan ketika ada gangguan loh, paket saya kok nggak bergerak-gerak selama 7 hari sama 12 hari, tenang aja, sabar. Sabar ketika sampean di situ, ketika sampean nggak ada, belum dikirim modul yang fisiknya atau buku-buku yang tebel-tebel itu, nah ini modulnya biasanya yang ada di sini. Nah, sampai dikirimi modul-modul seperti ini toh nanti. Biasanya kalau sampean adalah mahasiswa SIPAS, sistem paket, jadi di UT itu ada SIPAS dan non SIPAS. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi omongan saya ini enggak runtut secara pasti, runtut satu, tapi saya akan selipkan di setiap omongan saya seperti itu ya. Jadi mohon maaf karena saya juga masih belajar ini. Jadi sampai akan dikirim modul seperti ini. Ketika modul seperti ini belum datang ke rumah sampai udah bayar UKT dan belum datang ke rumah kalian terus, sampai cek terus, oh udah 2 minggu kok belum dikirim-kirim, sampai sabar. Karena yang daftar ke UT bukan sampean aja, ada banyak orang gitu loh. Ada banyak orang, sampean tenang-tenang saja. Kalau sekiranya 1 bulan masih belum dikirim, lah sampean baru sampean ke pusat bantuan. Karena ketika sampean nggak nerima, masnya dalam masih proses menunggu, tapi kalian ingin belajar, lah aku pengen sinau, ya aku ingin belajar kok mas, gimana caranya? Pengen cepat-cepat sinau, saya udah bayar, saya pengen cepat-cepat belajar, gimana caranya? Di situ di web MyUT, karena itu berbasis SSO. Aplikasi SSO itu satu aplikasi yang dikoneksikan ke aplikasi yang lain. Jadi ada aplikasi, jadi satu web, di web itu sampai buka ke menu registrasi, sampai akan di situ ada tracking. Sampai buka di situ perpustakaan, sampai ada web digital. Jadi satu web bisa mengkoneksikan ke web-web yang lain. Itu namanya SSO. Ya di situ ada yang namanya bahan bahan ajar digital. Sampai bisa akses bahan ajar kalian di situ, tenang aja. Sampai tetap bisa belajar di situ. Tanpa sampai pakai buku yang tebel-tebel kayak gini, sampai buka, wah tebel sekali mas saya. Sekarang kan zamannya gadget toh, jadi sampai bisa lebih praktis lah. Kemudian setelah sampai OSMP, sampai akan dikasih tahu caranya, terutama kalau sampai mahasiswa SIPAS non
tatap muka, sampai di situ akan dikasih tahu caranya. Pertama sampai aktivasi e-learning, ketika sudah dikasih tahu cara aktivasi seperti ini, ya idealnya memang seperti itu. Sampai ikut SMP, sampai pertama kali sampai mahasiswa baru, sampai ikut SMP, sampai akan dijelaskan di situ. Ya, aktivasi e-learning, karena semua nanti pembelajaran kalian selama menjadi mahasiswa di UT, ketika sampai non TTM, non tatap muka, dan sampai adalah mahasiswa SIPAS, di situ sampean akan full e-learning, full di satu web yang namanya e-learning UT, atau di webnya https e-learning.ut.ac.id. Di situ semuanya ada. Di situ modul-modul atau apa ya, matkul mata kuliah yang kalian ambil itu apa aja di situ ada. Sampai tinggal kerjakan. Biasanya di UT itu satu semester ada 8 sesi. Ingat satu semester ada 8 sesi. Nah, di 8 sesi itu sampai tinggal mengerjakan. Dan di 8 sesi itu tersimpan 3 tugas. Jadi saya jelaskan dulu. Ada tugas, ada diskusi. Ya. Tugas itu menjelaskan tentang sampai harus mengerjakan, biasanya itu adalah sampai disuruh mengetik dengan pemformatan Word, PDF seperti itu dengan format UT. Nanti format UT juga ada kok di situ. Tenang aja, nggak usah khawatir ditelantarkan. Saya nggak bisa, tenang aja. Dan sampai nanti kalau saya daftar mandiri, saya nggak punya teman, saya nggak punya grup-grup seperti itu. Tenang, ada grup prodi kalian. Tenang saja, di situ nanti ada grup prodi kalian. Teman-teman kalian banyak di situ. Di grup-grup itu sampai bisa tanya satu sama lain, atau sampai juga bisa. Nah, di UT itu juga ada nomor kaprodi, sampean bisa menghubungi kaprodi sampean, kepala prodi sampean. Itu sampean cari di web UT siapa kaprodinya. Oh ini, nah, sampean saya jurusan PAI, saya jurusan ini, kaprodinya siapa? Nah, sampean hubungi Pak, tolong sampean cari Pak, tolong masukkan saya ke grup resmi. Saya mahasiswa semester sekian, pada tahun sekian, seperti itu. Nah, aslinya juga ini sangat enak kok. Di UT itu semua informasi ada, tinggal kalian mau mencari apa Anda. Soalnya kalau saya sendiri, kalau disuruh bayar ke orang membimbing saya masih apa ya, bahasa Jawanya itu eman-eman. Mending tak buat makan, mending tak buat ini gitu loh. Tapi ya itu juga pekerjaan mereka, itu juga ladang lapangan kerja mereka, ya memang seperti itu adanya, dan itu seperti itu yang sudah diatur oleh UT pusat, seperti itu. Dan masih umum kok, masih wajar lah fee-nya itu. Dan ini ada sensitif, karena ini ladang makan orang banyak, jadi saya harus berhati-hati. Dan mohon maaf bila ada yang melihat video ini terus tersinggung, saya maaf. Karena saya ngomong itu sesuai apa yang saya ngomong, itu sesuai apa yang ada di kepala saya omongin gitu aja. Tidak bermaksud untuk apa-apa, saya cuma bermaksud untuk menyebarkan informasi tentang UT secara gamblang, sehingga mahasiswa secara tepat mempunyai informasi tentang UT. Oh, UT itu seperti ini toh ternyata. Oh, prosesnya seperti ini toh. Seharusnya memang seperti ini toh. Seperti itu. Nah, sampai akan dijelaskan seperti itu. Nah, selama 8 sesi ada 3 tugas. Dan tugas awal dimulai dari sesi ketiga. Dan satu sesi itu maksudnya apa, teman? Satu sesi itu adalah 1 kali kalian absen kehadiran, membaca inisiasi atau membaca mata kuliah yang akan kalian tempuh tadi. Biasanya misal saya 1 sampai mengambil berapa matkul. Biasanya kalau SIPAS 7 ya. Kalau SIPAS sampai ikut sistem paket 7. Atau kalian non SIPAS sampai maksimalkan SKS sampai 24. Misal. Situ sampai berapa mata kuliah, artinya situ ada semua di sesi itu. Loh Mas, yang SIPAS sistem paket. Saya kan kalau mau ambil sistem paket sama non SIPAS murah mana Mas? Ini omongan yang enak aja ya. Omongan yang enak itu kalau kalian, saya ibaratkan gini, kalau paket itu bukan jauh lebih murah, sedikit lebih murah lah. Karena misal kalian beli ayam geprek
paketan yang 10.000 misal, karena udah dapat es teh, ayam, sama nasi 10.000. Coba kalian beli ayamnya aja, ayam aja kok 7.000, kok 8.000, berarti nasinya sekian. Pasti yang sistem paket jauh lebih murah seperti itu. Kemudian setelah itu apa mas? Setelah saya menyelesaikan 8 sesi terus apa lagi? Ya, pasti bertanya gitu. Setelah sampai menyelesaikan semua sesinya, berikut kehadiran, membaca semua itu dan kuis latihannya sampai selesaikan semua. Dan satu sesi itu bertahan selama 2 minggu. Perlu diingat, satu sesi bertahan selama 2 minggu. Tapi setiap satu minggu kalian mengerjakan sesi itu biasanya kan 2 minggu jatahnya kan 2 minggu. Tapi ketika sesi sudah 1 minggu berlalu, sesi 1 akan muncul sesi kedua. Nah, jika di total setelah komplit 8 sesi itu adalah 2 bulan. Jadi kalian di UT cuman berkuliah selama 2 bulan aja. Seperti itu. Kalau sampean adalah mahasiswa non tatap muka SIPAS. Seperti itu. Kalau yang lain-lain saya belum tahu ya. Apakah sama atau tidak saya belum tahu. Karena saya mahasiswa SIPAS dan non tatap muka. Oke. Ketika sampean sudah seperti itu, sudah menjalankan 8 sesi semuanya sampai tuntaskan. Terus berikutnya apa mas? Sampean ujian. Loh, kok kayak sekolah ada ujiannya juga mas ya kayak gitu. Lah saya terus ujiannya kemana mas? Lah saya kan nggak ikut sanglut, saya nggak ikut projer. Lah ujiannya saya di mana mas? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Ujian kalian biasanya UT daerah menyediakan tempat untuk kalian semua. Menyediakan tempat untuk kalian semua. Jadi di situ kalian juga harus mengikuti di UT itu tadi di UT misal UT ibu kota provinsi kalian itu di-share semuanya secara gamblang kok, di-share semuanya. Misal sampai ini jatahnya ujian, oke sampai ujian, ya ujian itu bayar nggak mas? Nggak bayar. Nah, ketika sampai ujian biasanya itu di sekolah-sekolahan seperti SMA, SMK, MA atau gedung-gedung yang lain seperti itu di situ. Dan biasanya ada 2 kategori UTM, ada yang UO, ujiannya itu ya kategorinya, ada yang THE. Nah, semuanya itu gimana mas? Oke, saya jelaskan secara mudah. Jadi ujian di UT itu ada yang LJK. Nah, LJK itu maksudnya bunderi itu loh ya, ujian-ujian di sekolah-sekolah SMA dulu. Ada yang bunderi satu-satu gitu pakai LJK lembar jawaban itu. Kita bunderi pakai pensil, ada yang sistemnya itu kita di komputer. Kita tinggal klik, langsung keluar. Kayak enaknya kalau sampai langsung di komputer itu, ketika sampai klik, sampai akan langsung tertera di situ, sampai betul berapa dari berapa soal itu akan langsung terlihat di situ di komputer yang sampai gunakan untuk ujian. Dan itu nanti tertera kok di situ ada ujian, nanti di situ juga tertera ada ujian. Terus yang ketiga adalah THE. THE itu gimana? Itu THE itu di rumah tuh. Di rumah sampai di rumah nanti ada, ya ini saya belum pernah melakukan THE, tapi bayangan saya itu ya cuman ada kamera ada butuh 2 HP atau butuh kamera yang di rumah gitu sampai terus upload seperti itu. Ada batas waktunya pengerjaan soalnya seperti itu. Dan terus apakah di UT ini saya harus beli laptop mas? Kan kalau online kan harus beli laptop mas? Enggak mas. Sampai cukup HP saja aman. HP saja aman. Sampai cukup HP. Nah terus nanti kalau ada tugas, nah tugasnya itu kan misal berbentuk Word, PDF, bagaimana mas? Tenang, sampai di UT dibekali Microsoft 365. Apa itu Microsoft 365? Nah, itu adalah sistem pengeditan. Dalam berbagai lini ada Word, ada Excel di situ. Sampai nanti dibekali. Nah, bagaimana cara kita mengklaimnya, Mas? Sampai tinggal download Office 365 atau sampai download Word. Nanti sampai masuk pakai akun e-kampus sampean. Akun e-kampus sampean. Nanti sampean kan di situ ada akun e-kampus. Atau sampean lihat tutorial di YouTube. Cara bagaimana kita aktifasi
Office 365 Universitas Terbuka. Di situ ada kok. UT juga menyediakan itu, menyediakan tutorialnya itu. UT juga menyediakan. Terus enaknya di UT udah sampai. Nah, kalau saya nggak punya paketan gimana mas? Paketan saya nggak ada. UT ada WiFi ID bro. Apa itu WiFi ID? WiFi ID itu WiFi yang biasanya ada di terminal, di tempat-tempat umum, tongkrongan. Itu sampean coba searching WiFi ID di daerah kalian. Terus sampean buka MyUT kalian, sampean aktivasi WiFi ID. Biasanya ada di bawah, sampean cari aja di tab-tab di situ, sampean tinggal cari WiFi ID, terus sampean aktivasi, password sampean isi, ya tinggal sampean masuk nanti di WiFi ID itu. Seperti itu, dan gratis kok. Enak deh, murah gratis. Itu yang saya cari orang. Terus sampean kalau udah, kita akan belajar terus. Di semester kedua juga seperti itu. Semester kedua sampean juga seperti itu. Sampean bayar, sampean punya MyUT. Ya, setelah sampean ujian kan keluar toh nilainya. IPK sampean keluar di situ di MyUT sampean itu keluar berapa. Terus nanti kan di itu enaknya di sosmed UT itu nanti ada semua. Atau ini saya lupa, di UT punya saluran tuh, punya saluran informasi UT. Ada di WA. Di WA kan WhatsApp sekarang kan ada saluran UT toh. Nah, di situ ada dua kayaknya yang update terus. Yang umum banyak orang ikutin, sama ikutin di situ. Sama cari tahu. Di situ akan update jadwalnya. Oh ini saatnya ini, oh ini saatnya ini. Ya, seperti itu. Enak kok di UT itu enak. Tidak usah khawatir ditelantarkan. Penting sampean mau cari tahu informasi, penting sampean mengamati terus, nggak usah mengamati terus juga, sampean tinggal lihat oh jadwalnya apa tadi ini yang terbaru, kan nggak setiap hari juga update-nya itu ya. Kalau untuk mahasiswa baru biasanya setiap hari, maksudnya live di sosmed, sosmed Universitas Terbuka di kota provinsi kalian itu biasanya itu setiap hari ya, situ ada, sampean tinggal cari-cari tahu situ. Atau sampean DM adminnya juga nggak apa-apa kok. Ya, Mas, saya kesulitan, oh, saya orang mampu. Daripada saya kesulitan, saya cari tahu sendiri, saya ikut salut aja, saya ikut Pokja aja, ya silakan. Pokja itu kelompok belajar ya. Pokja itu kelompok belajar, salut itu sarana nanti sampai ikut itu aja nggak apa-apa. Kalau sampai nggak mau mencari informasi sendiri. Cuman ya itu perlu diperhatikan ketika sampai mengikuti program tersebut, sampai akan dibimbing oleh tutor, dan pastinya tutor itu di situ juga kan butuh gaji, butuh makan bro. Ya, sampai juga ada nanti ada fee-nya. Biasanya dijadikan satu sama UKT sampean. Jadi jangan kaget ketika sampean seorang mahasiswa UT, sampean mengikuti salut atau mengikuti pokja, kemudian ada mahasiswa mandiri terus sampean tanya UKT-mu berapa mas? Saya kan kok sampean murah. Iya mas, saya nggak ikut salut, jangan jangan kaget seperti itu. Tinggal sampean mau yang praktis atau sampean mau yang cari sendiri gitu aja. Bedanya itu aja. Cuman kalau cari sendiri juga nggak sulit kok, nggak sulit. Saya cari sendiri kok, nggak sulit juga. 1.500.000 itu per semester loh ya. Satu semesternya 6 bulan tuh. Satu semester 6 bulan, berarti kan sangat murah. Mungkin sampai mengumpulkan uang setiap hari 15.000 aja. Wah, masih masih apa banyak banyak sisanya. Maaf ya, saya kayak mikir itunya bahasa Indonesia apa gitu. Apa masih masih belajar. Oke. Okay. Nah, itu terus bergulir terus sampai sampean nanti tahap karir, tahap akhir-akhir ada karir, ada ilmiah, ada yang gitu-gitulah. Nah, terus Mas bagaimana web UT itu nganu Mas kadang web e-learning ya, web e-learning di UT untuk saya belajar itu kadang nganu Mas, itu kadang nge-lag Masnya itu yang akses banyak, kadang ada gitu kan Bro. Jadi di web UT itu nggak sering juga, jarang-jarang terjadi. Kadang itu apa kita tuh banyak yang akses di webnya, kemudian nge-lag. Nah, terus gimana solusinya? Sampai itu aja. Biar sampai nggak login terus ke web web e-learning, sampai download Mondly aja. Apa Mas Mondly ya? Sampai cari tahu. Aplikasi Mondly sampai cari di Google Play Store atau di Google sampai cari Mondly install, dan nanti sampai
masukkan web e-learning, kemudian sampai login di situ, nanti di situ ada jadi sampai nggak usah ketika sampai mau mengerjakan tugas, mengerjakan kursus, sampai nggak usah buka web, masukkan ID, masukkan password, baru menu. Nggak usah kalau sampai Moodle udah terhubung ke Moodle di HP sampai tinggal buka Moodle ya di situ. Sampai tinggal ngakses, kurangnya apa ya yang saya kerjakan, kurangnya apa, oh saya kurang mata kuliah ini, saya kerjakan ini. Progresnya juga sama kok, progresnya juga sama, berapa persennya, presentasinya juga sama. Itu biasanya malah lebih enak Moodle, maksudnya Moodle itu kadang lebih cepat loh, seperti itu. Jadi tahapannya seperti itu ya, tahapannya pendaftaran. Ketika mendaftar, idealnya sampean mendaftar, ikuti sosmed UT daerah kalian dan ibu kota provinsi kalian. Kemudian setelah itu sampean ikut SMB, SMB nanti akan dijelaskan oleh pemateri sampean tentang e-learning, cara kalian belajar di UT, cara ujian kalian di situ gamblang bersama 2 hari, dapat makan gratis, UKT murah gratis. Ini cocok untuk kalian yang kelas karyawan. Ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang saya tempuh selama ini. Kiranya nanti ada kurang-kurangnya atau berbeda daerah biasanya berbeda ongkir, kiranya seperti itu ya dimaklumi aja. Kadang kan misal Pak Jawa gitu loh, Jawa gitu misalnya ongkirnya cuma sekian, misal cuma modulnya cuma dikirim dari Semarang ke daerah saya cuma berapa, 50.000, 60.000, daerah Kalimantan mungkin bisa beratus-ratus ribu, ya maklum kan berbeda daerah berbeda ongkir seperti itu ya kiranya. Jadi saya kira sudah semuanya saya jelaskan di sini, mulai dari pendaftaran sampai ujian sudah saya jelaskan secara belibet, kurang jelas ya. Maaf, maaf. Secara ya kurang ada kurangnya lah. Tapi saya semoga ini bermanfaat seperti itu aja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat sebagai kalian yang ingin tahu tahapan kuliah di UT, kalian mau tahu apa aja tahapannya secara globalnya bagaimana, seperti itu. Kalian tonton saja video ini. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.